Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Apriani Susanto dengan NIM 260228509 dari jurusan Teknik Industri BINUS University Online. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya dalam mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan tema SDG 9, Industri, Innovation, and Infrastructure, yang berjudul Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja pada Industri Manufaktur dengan Pelatihan dan Inovasi Teknologi. Latar belakang dari proyek ini adalah industri manufaktur berkontribusi sebesar 20% pada PDB nasional. Namun, sektor ini menghadapi tantangan SDM di era industri 4.0, di mana 60% pekerja berpendidikan SMA ke bawah. Peningkatan keterampilan sering terhambat oleh keterbatasan akses pelatihan yang relevan dan berbasis teknologi. Untuk mencapai target SDG 9 dan mewujudkan manufaktur yang berkelanjutan, diperlukan upskilling dan reskilling yang berbasis teknologi untuk menjadi kunci meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital yang sangat mendesak. Rumusan masalah dari proyek ini yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor manufaktur melalui pelatihan yang berkelanjutan dan inovasi teknologi. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi industri 4.0 pada sektor manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pelatihan berbasis teknologi dapat mendukung pencapaian target SDG 9. Selanjutnya, hasil temuan dari proyek ini. Yang pertama, kualitas SDM yang rendah. Mayoritas pekerja di sektor manufaktur memiliki latar belakang pendidikan SMA ke bawah, sekitar 60% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Yang kedua, adanya kesenjangan kompetensi atau skill gap. Ketidaksesuaian antara kemampuan pekerja dan tuntutan pekerja semakin besar karena teknologi terus berkembang sangat cepat. Yang ketiga, adanya keterbatasan akses pelatihan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, tantangan implementasi teknologi. Penerapan teknologi industri 4.0 seperti otomasi, AI, dan IoT terhambat oleh kesiapan tenaga kerja. Yang kelima, kurangnya keterampilan teknis dan non-teknis. Tidak semua tenaga kerja memiliki keterampilan teknis dan non-teknis yang baik, sehingga pekerja sulit berkembang. Yang keenam, adanya masalah biaya dan akses dalam industri manufaktur. Biaya yang tinggi, keterbatasan teknologi, dan distribusi yang belum merata menjadi hambatan utama dalam industri manufaktur. Yang terakhir, peran penting manajemen. Kurangnya peran aktif dari manajemen dalam memberikan wadah pelatihan yang tepat untuk para pekerja di industri. Selanjutnya, kami memiliki beberapa solusi atas temuan-temuan proyek kami. Yang pertama, adanya peningkatan kualitas SDM. Peningkatan ini dapat dicapai dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Pelatihan dan berkelanjutan dapat didapatkan dari program pelatihan yang adaptif untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, adanya adopsi HR teknologi, yaitu mengimplementasikan teknologi HR untuk manajemen bakat dan efisiensi pelatihan. Yang keempat, adanya keterlibatan karyawan. Kita harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan saluran komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada peran aktif manajemen. Perlunya keterlibatan langsung manajemen dalam pengembangan karyawan melalui pelatihan. Selanjutnya, kita juga harus fokus pada produktivitas dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja agar lebih kompetitif di dunia industri. Yang terakhir adalah akses yang terjangkau. Perlunya peran serta dari pemerintah untuk membantu memberikan subsidi pelatihan supaya dapat memangkas biaya pelatihan sehingga tenaga kerja dapat meningkatkan kompetensi di bidang industri. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Yang pertama dari sisi self-awareness, pentingnya peran dan kontribusi individu dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri manufaktur. Yang kedua, memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM agar Indonesia dapat bersaing secara global. Yang ketiga, termotivasi untuk mencari solusi inovatif dan berkontribusi aktif dalam program pengembangan keterampilan. Selanjutnya, dari sisi adaptability, fleksibilitas dan keterbukaan terhadap inovasi menjadi kunci utama dan tetap relevan di era digital.
Selanjutnya, kontribusi yang berarti hanya bisa dicapai jika ada peran proaktif dalam mengikuti perkembangan keterampilan dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, adanya kemampuan beradaptasi menjadi syarat mutlak bagi seorang individu dan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Selanjutnya, dari sisi collaboration, kompleksitas tantangan di sektor manufaktur membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Sinergi antara perusahaan dan lembaga pendidikan, pemerintah, serta komunitas pekerja menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi yang solid menciptakan ekosistem kondusif bagi pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.